Halo, apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ada di Jogja maupun yang ada di belahan Indonesia yang lain ya. Eh, kita jumpa lagi di sesi sharing siang ini bersama saya Daniel Ariwidiatama bersama rekan saya Elisa Hartati yang kebetulan akan saya wakili. Kami dari Center of Technology Assisted Language Learning dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan kali ini kami juga berkolaborasi dengan Mangrove Education. Dan topik kita siang ini ya, atau saat ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengintegrasikan teknologi khususnya AI ke dalam pembelajaran berbasis deep learning. Oke, tentu ini satu topik yang menarik dan sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke satu informasi ya. Jadi ini sebagai pembuka ya atau pengingat bahwasannya deep learning ini merupakan satu pendekatan gitu, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi bukan kurikulumnya masih sama, kurikulumnya masih menggunakan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka belajar. Nah, tapi beranjak dari satu pemikiran bahwa perlu adanya peningkatan strategi, kualitas, pendekatan guna mencapai lulusan atau profil lulusan yang lebih baik, maka perlu adanya satu adjustment gitu ya. Dan pemerintah melalui peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah, ini muncul ya satu arahan ya, dan deep learning ini terdiri dari berbagai macam pendekatan yang sebenarnya lebih detail, kecil-kecil begitu ya, yang karakternya adalah fleksibel ya, berbasis pada kompetensi dan mendukung pengembangan karakter serta 21st century skills gitu. Nah, yuk kita menuju ke definisi ya, bukan definisi tapi lebih ke sedikit deskripsi begitu ya, apa yang menjadi landasan dari pendekatan deep learning ini atau aktivitas berbasis deep learning. Penekanannya ada pada kegiatan yang lebih memuliakan ya. Jadi tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih memuliakan, yang menekankan pada proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Kemudian untuk menggapai ketiga pilar pembelajaran ini, maka hendaknya kegiatan mengandung unsur-unsur ya, olah rasa, olah pikir, olah hati, dan juga olahraga. Ya, jadi saya koreksi sedikit. Yang pertama itu adalah olah pikir ya. Kita kognitif dulu, kemampuan kognitif dulu, baru olah hati, kemudian olah rasa, dan olahraga. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, keseluruhan dari proses tadi ya mengacu ke dalam beberapa karakter pembelajaran ya.
atau mendukung ya dari tercapainya pendekatan pembelajaran yang lebih bisa engaging atau melibatkan siswa, membangun kesadaran mereka, ya, kemudian memuliakan pembelajaran yang contohnya adalah siswa lebih bisa menghargai pendapat orang lain, ya. Kemudian kalau berkesadaran itu ya mereka punya motivasi, mereka tahu goal yang akan dicapai. Kemudian pengembang budaya belajar. Nah, ini lebih pada fokus ke dalam lesson yang akan menjadi target, ya. Pemanfaatan teknologi digital, ya, tidak hanya yang high tech saja, tapi juga yang sederhana, yang low technology, seperti ya misalkan penggunaan PowerPoint, ya, Microsoft Word, sampai ke penerapan AI, VR, ya, virtual reality, kemudian AR, augmented reality, dan yang terakhir adalah karakternya adalah kita memadukan jenis mata pelajaran yang lain. Sebagai contoh, ketika saya sebagai guru bahasa Inggris ya sedang mengajar persuasive speech misalkan ya. Nah, itu saya padukan dengan pembelajaran kimia misalkan ya. Ketika saya mengajak siswa untuk bisa membuat campaign ya untuk melestarikan sungai ya agar tidak tercemar dari bahaya zat-zat yang mengancam kehidupan kita. Nah, maka dengan adanya perpaduan dari ilmu kimia itu kita bisa tampilkan di situ bahwa ada sejumlah zat yang berbahaya yang tidak boleh bersentuhan dengan manusia. Itu sebagai contoh. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, secara global, nah inilah penampakan dari deep learning activities ya, pembelajaran mendalam. Nah, seperti yang terlihat di situ ya, di sisi luar ya, ini harus kita jalankan lebih dulu ya. Setelah mengetahui goal dari pembelajaran ya, apa yang menjadi objektif dari pembelajaran, maka kita bisa menentukan praktik pedagogisnya ya, metode pembelajarannya apa, apakah itu task based learning atau project based learning, kemudian grammar method, atau yang sekarang juga mungkin baru digandrungi ya, itu adalah inquiry based learning dan seterusnya. Nah, kemudian lingkungan pembelajarannya di mana ya, apakah di kelas, di lab pembelajaran, lab bahasa, atau di lab kimia misalkan, atau di lapangan ya, ketika Bapak Ibu dari prodi atau pengampu mata pelajaran olahraga. Nah, kemudian pemanfaatan digitalnya seperti apa gitu ya. Ada banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tertarik dengan educational technology ya, mungkin bisa menyebutkan beberapa aplikasi sederhana yang biasa dipakai seperti Padlet, kemudian Mentimeter, Nearpod ya, Wordwall, Zap.com ya untuk membuat quizzes, Vocaro, banyak sekali ya. Ada invideo.io kalau kita ingin membuat video pembelajaran menggunakan prompt sederhana ya, dan macam-macam ya. Kita bisa golongkan itu menjadi beberapa jenis teknologi. Nah, nanti akan saya paparkan di akhir sesi ya. Jadi silahkan menonton sampai habis.
Oke. Kemudian ada kemitraan pembelajaran. Ini guru memiliki peran tertentu ya. Apakah guru sebagai teman atau fasilitator saja, atau guru harus memberikan pemaparan, harus mendampingi, ya, dan seterusnya. Kemudian di dalam kegiatan inti, ya tadi kegiatan awal itu mendeteksi, mengidentifikasi kebutuhan siswa, karakter siswa. Di kegiatan inti, seyogyanya terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama adalah memahami, ya, di sini ada memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi, ya. Memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, memahami ini tentu seperti kita tahu ya, akan berkaitan dengan pemberian input, ya, lesson, core materinya apa, itu inti dari pembelajaran, ya, yang akan mereka ingat, ya, dan kemudian lalu siswa aplikasikan di dalam sebuah ya kegiatan sehari-hari begitu ya, yang sifatnya itu realistis. Jadi kalau tadi belajar teori, nah sekarang lebih ke aplikatif. Nah, kemudian diakhiri dengan merefleksi. Ya, merefleksi di sini contohnya adalah siswa mencoba memahami bagian mana yang mereka masih kurang, gitu ya. Jadi ada metakognisi yang terjadi, ya, yang dibangun oleh siswa. Nah, guru menanyakan dari sejumlah kegiatan tadi mana yang masih belum jelas. Nah, jadi ada refleksi dan apa yang mungkin mereka bisa praktekkan di keseharian mereka, ya. Mereka bisa mengidentifikasi dan membandingkan dengan teori yang lain, ya. Dan mereka pun juga bisa membayangkan, ya, apa yang bisa mereka lakukan di masa depan dengan belajar yang proses pembelajaran dan pengetahuan yang baru yang sudah mereka dapatkan tadi. Nah, dan di sesi memahami tadi, ya, perlu saya tambahkan bahwa siswa juga diajak untuk mengaitkan teori dengan konteks yang real, ya, yang bisa benar-benar mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dengan belajar mempelajari simple past tense misalkan. Guru mencoba mengaitkan dengan kebutuhan siswa yang nyata, yaitu ketika mereka akan menghadapi wawancara kerja mungkin ke depan. Siswa harus menjelaskan pengalaman mereka yang terjadi di masa lampau. Nah, dengan begitu ada semacam keterkaitan, ya, simple past tense dipakai oleh siswa dan mereka akan tahu, oh ternyata teori ini, ya, ilmu ini akan bermanfaat untukku, gitu. Kemudian didukung juga oleh 3 pilar, ya, 3 pilar pembelajaran, ya, seperti tadi sudah kami kenalkan di awal, ya, bahwa untuk bisa memahami, mengaplikasi dan merefleksi, kegiatan setidaknya harus membangun kesadaran, ya, harus bermakna dan juga menggembirakan. Nah, tentu ini satu PR tersendiri untuk guru, ya. Nah, berkesadaran, nah ini biasanya kita sebut dengan mindful, ya. Nah, bagaimana itu, ya, seperti tadi, ya, mereka punya motivasi, mereka tahu dan sadar
bahwa yang akan mereka pelajari ini bermanfaat untuk kedepannya. Bermakna ya, bermakna di sini berarti ada 21st century skills yang mereka pelajari. Mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa berpikir secara kritis ya, menggunakan critical thinking mereka. Mereka berkreasi ya, secara individu maupun secara kelompok ya, kreativitinya dimainkan. Menggembirakan ya, tentu dengan adanya sejumlah teknologi. Nah, ini membuat pembelajaran lebih menggembirakan. Nah, ada kuis, ada competition di kelas ya, atau tidak harus selalu dengan teknologi ya, kita bisa bernyanyi di kelas ya, guru memberikan cerita pendek, nah itu juga menggembirakan ya, mereka diajak untuk presentasi, sharing ya, work in pairs. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah melakukan ini di kelas ya. Baik, nah muaranya ada di mana? Muaranya ada pada ini ya, profil lulusan, mulai dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, ya lulusan yang mandiri, yang mampu berkomunikasi dengan baik, yang sehat ya, kemudian yang bisa berkolaborasi, berpikir secara kritis ya, dan pasti kesemuanya ini juga didukung dengan tadi ya, olah pikir, olah rasa, olah hati, kemudian olahraga. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan atau contoh-contohnya nanti akan kami paparkan ya secara detail ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada prinsip-prinsip ya. Ini perulangan yang tadi disampaikan di awal ya, bahwa kerangka pembelajaran ini akan terdiri dari praktek pedagogis ya, metode yang tepat, kemudian lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan goal ya, kemudian pemanfaatan teknologi yang proper, yang tepat, tidak terlalu high tech ya, yang accessible ya, yang juga tidak berpengaruh negatif terhadap mental health siswa. Mereka tidak perlu menggunakan biaya yang tinggi ya, tidak perlu membeli alat sendiri misalkan ya. Dan role guru di sini juga harusnya itu bisa menjembatani pembelajaran. Itu ya. Oke. Nah, secara flow ya, secara berurutan. Nah, perencanaan pembelajaran mendalam ini diawali dengan identifikasi karakter siswa, ya, kesiapan mereka. Kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui goal pembelajarannya apa, karakter siswa seperti apa, lalu kita mulai menyusun desain pembelajarannya ya, menentukan topiknya apa nih yang tepat ya, kemudian capaian pembelajarannya apa ya, kemudian diintegrasikan dengan disiplin ilmu yang relevan ya, dengan berbagai macam mata pelajaran, tentu tidak terlalu kompleks ya, yang sederhana saja ya. Kemudian kerangka pembelajarannya juga lalu kita mulai susun ya, seperti menentukan metode yang tepat apa, kemitraan pembelajaran, seperti guru berperan sebagai apa, atau harus kita harus membawa ke komunitas atau bertemu dengan expert ya, guru tamu, atau kita bawa mereka ke kunjungan industri dan lain-lain ya. Ini kemitraan pembelajaran ya, dan seterusnya ya. Lalu yang ketiga,
kita mulai menyusun pengalaman pembelajaran yang dengan mindfulness ya, dengan joyfulness, dengan pembelajaran yang meaningful. Nah, tadi ya 3 pilar itu kita hadirkan di dalam pembelajaran ini ya. Dan tentu saja di kegiatan inti harus ada pembelajaran untuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan apa yang sudah ada. Didukung dengan olah pikir, olah rasa, olah hati, dan juga olahraga. Nah, di akhir pembelajaran, didapatkan assessment ya. Assessment pada awal pembelajaran ya, atau diagnostik ya. Kemudian assessment pada proses pembelajaran atau assessment for learning ya, AFL, atau formative assessment, yang tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa level ya, tingkat pemahaman siswa terhadap satu kegiatan pembelajaran ya. Dan yang terakhir adalah assessment akhir pembelajaran atau assessment of learning. Kita bisa menggunakan tes dan lain-lain. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saat ini di hadapan kita ada satu contoh ya. Satu contoh ya, kita sebut saja RPP ya, rencana pembelajaran ya. Nah, di sini atau biasa juga disebut dengan modul ajar gitu ya. Nah, ini sifatnya tidak harus sama seperti ini ya, tapi bisa kita jadikan referensi utama bahwa pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi ya profil siswa atau peserta didik ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Kemudian materi pelajarannya apa, kita sebutkan, topiknya apa, dimensi profil lulusan yang akan kita capai apa di sini ya. Saya rasa saya tidak perlu mengulangi lagi, tadi sudah disinggung di awal. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu desain pembelajaran ya. Capaian pembelajarannya dituliskan. Nah, sini ya. Bisa juga kita beri indikator ya, learning indicators ya, yang lebih detail bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran ini perlu ada sejumlah indikator yang harus kita temui dulu ya, harus siswa achieve ya untuk mencapai goal. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ya merupakan pernyataan yang merumuskan kompetensi yang diharapkan ya dapat dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa membaca sendiri di sini ya, harus terukur ya, ada KKO-nya ya. Bisa googling ya nanti kata kerja operasional ya, yang akan terkait dengan Bloom taxonomy dan seterusnya. Kemudian topik pembelajarannya apa ya, yang tentu yang relevan ya. Biasanya topik ini lebih spesifik ya, capaian pembelajaran itu lebih holistik ya, lebih umum gitu ya. Nah, jadi topik ini disesuaikan dengan request dari siswa juga bisa, atau preference dari guru sendiri ya. Nah, monggo nanti bisa dan kita juga bisa menggunakan bantuan AI juga ya untuk menentukan topik pembelajaran yang sesuai gitu. Kemudian praktek pedagogis ya, kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ini perlu kita penuhi dulu ya. Nah, untuk pengalaman pembelajaran ya, ini terdiri dari awal pembelajaran. Nah, ini kita tuliskan dulu prinsip pembelajaran yang digunakan ya. Misal berkesadaran, bermakna, atau berkesadaran, mengembirakan, atau bermakna, mengembirakan. Jadi bisa kita tuliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dan kemudian kita perlu memberikan
konteks ya, kita kaitkan dengan real world situation ya, situasi kehidupan sehari-hari yang nyata, harus itu wajib ya. Kemudian diberikan persepsi ya, persepsi itu semacam kegayutan dengan materi yang sebelumnya, sehingga mereka bisa termotivasi untuk belajar. Nah, lalu untuk kegiatan inti, nah saya highlight lagi bahwa di kegiatan inti ini harus ada proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, yang mana di setiap poin-poin ini perlu ada 3 pilar pembelajaran mendalam ya, seperti berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke. Nah, nanti akan saya pandu Bapak Ibu bagaimana cara kita menggunakan prompt yang sesuai ya dengan AI untuk menciptakan pembelajaran yang tepat ya. Oke, lalu diakhiri dengan assessment. Nah, ini mungkin saya skip saja nggih, supaya kita tidak terlalu lama. Oke, nah ini contoh ya, contoh bagaimana penerapan goal dari pembelajaran mendalam ini kan memuliakan ya. Nah, ini saya berikan satu contoh ya. Misalkan di tingkat TK gitu ya, dengan mengenal bentuk dan warna misalkan. Nah, lalu pengaplikasian dari pembelajaran yang memuliakan itu seperti apa? Ini ya, misalkan guru mengajak anak mencari benda di kelas atau halaman sekolah yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi. Nah, ada sharing ya, mereka membagikan temuannya dengan yang lain, ada nilai kemanusiaannya, misalkan menghargai temuan teman-teman yang lain, menghormati perbedaan cara berpikir, tidak menertawakan. Nah, ini nilai-nilai yang bisa kita masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran ya. Lalu hasil yang diterapkan seperti apa? Ya, di sini ada tumbuh PD, rasa ingin tahu, ya, curiosity, dan juga penghargaan terhadap kontribusi setiap anak. Ya. Baik, nah ini secara singkat, Bapak Ibu, ya, ada ilustrasi, ya. Nah ini olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga ini harus ada di 3 pilar pembelajaran mendalam tadi, ya. Nah, secara definisinya ada di sini ya, olah pikir. Nah ini ketika siswa harus menggunakan ya kemampuan kognitif mereka ya untuk memahami, menganalisa, problem solving, identifikasi, kemudian presentasi dan lain-lainnya yang intinya berkaitan dengan kognitif. Nah, olah hati di sini ya, ini contohnya proses pendidikan untuk mengasah sensitivitas hati mereka ya, rasa tolong menolong ya, budi pekerti ya, saling menghargai, toleransi, seperti itu ya, ini olah hati. Olah rasa di sini proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepekaan estetika ya, empati ya, kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antara manusia, olah rasa ya. Dan yang terakhir adalah olahraga ya. Contohnya bagian dari pendidikan yang tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh ya, bagaimana mereka mungkin bekerja dengan kelompok ya, mereka menjaga kebersihan ya, kemudian saling membantu ya di kelas gitu ya. Ketika mereka harus berpindah posisi dari satu meja ke yang lain ya, menggunakan gallery walk, tidak hanya duduk saja kan kadang bosan ya. Jadi perlu ada sedikit kegiatan psikomotorik ya yang dihadirkan di kelas. Oke, ini saya rasa tadi sudah
sudah disampaikan. Nah, secara detail Bapak dan Ibu nanti bisa membaca di slide saya, nggih. Nah, ini di kegiatan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, di kegiatan memahami sendiri, nah ini perlu dibekali dengan pengetahuan esensial, ya, core-nya, ya. Kemudian pengetahuan yang sifatnya aplikatif, pengetahuan yang mengandung nilai dan karakter. Itu semuanya di-embed ya, dalam kegiatan inti yang pertama, yaitu memahami. Oke, yang kedua adalah mengaplikasi, ya. Nah, di sini ada pendalaman pengetahuan, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka diajak untuk menerapkan langsung, ya. Penerapannya bagaimana? Biasanya ada di ini ya, praktek ya, kegiatan main activity gitu ya. Bisa kerja kelompok, bisa project dan seterusnya. Kemudian regulasi diri, nah di sini ada direfleksi. Mereka diharapkan bisa memberikan informasi kepada guru, kepada teman yang lain, mana yang mereka belum paham, ya, dan juga pendapat mereka tentang bagaimana mereka melihat konsep yang sudah mereka pelajari ini, dan apa fungsinya di kehidupan yang nyata. Oke, nah ini adalah penjelasannya, nggih, secara luas dan juga secara detail. Nah, jika Pak Ibu nanti ingin mengetahui ya lebih lanjut apa itu pembelajaran yang berkesadaran, nah tadi kita sudah singgung di awal, kemudian pembelajaran yang bermakna, ya, kemudian pembelajaran yang menggembirakan. Monggo nanti bisa melihat kembali di slide ini. Ini saya ambil dari modul yang diberikan juga oleh pemerintah. Nah, ada satu ya bagian yang saya kreasikan sendiri ini ya secara sederhana. Mohon maaf jika nampak kurang rapi, tapi maksud saya agar kita bisa melihat secara global ya bagaimana sebetulnya core dari deep learning ini ya ada di kegiatan inti. Jadi ada proses memahami, masuk mindful, meaningful dan joyful, mengaplikasikan dan merefleksikan. Lalu untuk mencapai ini ya perlu di support dengan kegiatan yang mengandung olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Oke, nah sekarang ketika tadi ya di kegiatan inti di fase memahami perlu ada 3 pilar ini, nah, dan juga ada olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Bagaimana kita bisa menghadirkannya di kelas? Ya. Contoh-contoh kegiatan seperti apa yang bisa kita bawa ke kelas? Nah, saya memberikan sejumlah contoh, Bapak Ibu ya. Memahami bagaimana menghadirkan kegiatan yang meningkatkan kesadaran siswa di fase memahami. Nah, contohnya adalah di level SD ya. Misalkan temanya adalah My Family and Friends. Nah, tujuan pembelajarannya misalkan siswa memahami kosakata dan struktur kalimat sederhana untuk memperkenalkan anggota keluarga dan teman serta menumbuhkan rasa syukur dan kasih sayang terhadap keluarga. Nah, ketika kita ingin menghadirkan olah pikir, nah kita bisa menampilkan gambar beberapa keluarga yang berbeda, ya. Kemudian siswa mengamati dan mendeskripsikan menggunakan kalimat sederhana. This is my father, he is a teacher, itu ya. Nah, unsur mindful learning-nya di mana? Di sini siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan, vocabulary dan grammar-nya. Vocabulary-nya contohnya ya father, kemudian mother, my uncle, ya. Kemudian grammar-nya ada he is, ya seperti itu ya, menggunakan simple present tense. Nah,
Kemudian untuk olah hati, contohnya guru mengajak siswa menulis thank you note kecil pada anggota keluarganya. Misalkan, thank you mom for helping me study. Ya, tolong yuk tuliskan apa yang mau kalian sampaikan untuk orang tua kalian, misalkan. Itu ada sisi olah hatinya. Nah, jadi dengan begitu maka siswa belajar menyadari perasaan syukur dan kasih, mengasah empati dan moralitas. Nah, sudah mulai terbayang ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan olah rasa? Nah, di sini misalkan ya siswa menyanyikan lagu We Are Family. Nah, bisa kita buat sendiri menggunakan AI atau kita bisa menggunakan lagu satu band gitu ya. Nah, kemudian di situ tujuannya apa? Siswa merasakan kehangatan, harmoni dan kebersamaan ya. Nah, ini merupakan kepekaan estetika melalui lagu. Oke. Nah, ini masih mindful semua ya Bapak mungkin. Kemudian olahraga. Guru mengajak moving game, family tree race ya. Siswa berlari mengambil kartu kosakata, siswa berlari ya. Lari itu kan berarti gerak ya. Dan mengambil kartu itu dan menempelkannya di pohon keluarga besar di papan tulis. Seru sekali nih pasti ya. Nah, ini mengembangkan koordinasi tubuh ya, kerjasama, semangat positif ya. Jadi ada vibes yang kita bangun ya di kelas. Nah, ini contoh penerapan di level SD. Nah, kemudian bagaimana dengan level SMP? Contohnya ya di sini topiknya ya, describing natural phenomena. Ya, misalkan untuk kelas 8. Ya, tujuannya memahami cara menjelaskan fenomena alam. Ya. Contohnya rainbow, earthquake, ya, menggunakan struktur cause and effect. Kita perlu cek dulu ya. Ini kadang hal-hal yang dapatkan dari generative AI, nah ini perlu dicek relevansinya ya, dan nanti akan saya berikan tips ya bagaimana cara membuat kegiatan ini dengan AI. Ini juga saya tuliskan ya dengan bantuan AI Bapak Ibu ya. Nah, lalu olah pikirnya terjadi dengan apa kegiatannya ya, siswa mengamati beberapa gambar orang dengan karakter berbeda ya dalam kelompok kecil. Mereka menuliskan deskripsi fisik dan karakter. Oh, she has curly hair, she is kind. Kemudian ada unsur mindful learning-nya ya, di sini ada melatih analisis dan pemahaman konseptual tentang kata sifat dan struktur kalimat ya. Jadi ini adalah contoh kegiatan dengan olah pikir ya. Kemudian olah hati, contohnya guru menanyakan, how would you feel if someone describes you unfairly? Ini diskusi tentang pentingnya respectful language saat berbicara tentang orang lain. Nah, jadi kita mengajak siswa untuk menyampaikan perasaan mereka ya. Kalau ada situasi di mana orang lain menjudge ya siswa dengan kurang sopan atau secara ya tidak berterima begitu ya. Nah, ini mengembangkan empati, kesadaran moral dan etika komunikasi. Kemudian olah rasa, siswa membuat character collage ya dari majalah bekas. Nah, seru sekali ini pasti ya, menghias dengan kata-kata positif dan seterusnya. Lalu nah ini tujuannya untuk mengasah kepekaan estetika dan apresiasi terhadap keragaman manusia. Lalu untuk olahraga, nah ada adjective relay game ya. Ini siswa berlari bergiliran
menempelkan kartu sifat yang sesuai di papan, misalkan picture of a person, tall, smart, ya. Nah, ini ya. Lalu ini fungsinya untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan juga kebugaran fisik ya secara ringan. Nah ini semuanya harus terkait dengan tujuan pembelajaran ya, ya. Oke, nah mungkin ada beberapa hal yang perlu kita detailkan ya. Misalkan di sini kok ada tiba-tiba ada adjective relay game ya. Ini hubungannya dengan tujuan ini apa? Nah mungkin di situ pada saat terjadi earthquake misalkan, nah ini ada beberapa sosok yang tinggi ya, atau yang kuat, nah seperti itu. Jadi ada di teks itu kan macam-macam ya, kita bisa misalkan there is a tall guy helping some kids to get out from the building misalkan. Nah, itu teks bisa berbentuk seperti itu juga ya, tidak sifatnya tidak harus deskriptif menjelaskan tentang apa itu earthquake dan seterusnya. Nah, itu tadi tentang mindfulness, okay? Dan di kegiatan yang meaningful sendiri juga bisa kita hadirkan ya. Ini meaningful dalam tahapan memahami ya. Ini masih memahami. Oke, kemudian nah ini SMP, SMA, kemudian joyful masih di fase memahami. Contoh-contohnya juga saya berikan di sini. Dan ini semua sekali lagi ya seperti mindful tadi ya, mindful, meaningful, joyful. Ini saya create menggunakan ChatGPT dengan AI ya. Tentu Bapak Ibu penasaran, ya, prompt-nya apa yang dipakai oleh tim Sitol ya, saya dan Bu Elisa. Nah, nanti akan saya sampaikan. Tapi pada prinsipnya, nah ketika kita akan membuat kegiatan memahami, yaitu harus memuat unsur mindful, meaningful, joyful. Kemudian dalam kegiatan mengaplikasikan juga perlu ada mindfulness ya, meaningful ya. Nah, oke. Kemudian ada joyful juga. Nah, di sini menggembirakan. Satu lagi apa? Setelah mengaplikasikan, merefleksikan. Nah, ini juga setidaknya bisa memuat mindful, meaningful, dan joyful. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya ingin menyarankan bahwa 3 pilar ini tidak harus selalu hadir ya, ketiga-tiganya maksud saya ya. Tapi kalau akan ditampilkan satu itu kayaknya kurang ya. Jadi paling enggak ada 2 gitu ya, mindful dan joyful misalkan, atau meaningful dan mindful misalkan. Nah, kita lihat juga waktunya, durasinya, itu nggih. Nah, ini template ini bisa Bapak Ibu simpan nantinya. Dan kalau Bapak Ibu di sini akan menggunakan teknologi ya, pemanfaatan teknologi digital, nah ini bisa menggunakan sejumlah tools yang sudah saya list di sini. Tapi mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan ya, ini ada 3 nomor 1 sampai 3 ini mungkin bisa dihilangkan ya, tapi di sini aplikasi yang bisa dipakai adalah Canva AI ya, kemudian Gemini Canvas, kemudian ada Cloud AI, InVideo.io, Breeze Teaching, Magic School, ClickUp Brain, Eduate AI, Divid. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk belajar lebih lanjut, nanti bisa gabung di saya sudah membuatkan satu grup WhatsApp untuk belajar ya, akan saya share. Oke, di sini sudah saya
siapkan ya link WhatsApp-nya, link grup WhatsApp. Nah, jika ingin belajar bersama Sitol, masuk ke Techno Cafe ya di sini. Kenapa namanya Techno Cafe ya? Ini supaya memberikan kesan santai gitu ngobrol-ngobrolnya ya, Techno Cafe. Ngobrolin teknologi pembelajaran sambil ngopi gitu ya. Nah, kapan-kapan kita bisa hang out bareng Sitol gitu ya, atau main di kampus UMP ya. Oke, nah Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan berikan sesuai janji tadi ya, contoh pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini saya create menggunakan Gemini Canvas. Nah, di sini contohnya adalah ini lomba mendayung. Nah, lomba mendayung. Nah, ini bikinnya sangat mudah. Kita pertama harus membuat prompt dulu ya. Ini promptnya nanti saya share juga di grup WA. Kemudian di sini ada ini gamenya seperti ini. Jadi nanti kita tampilkan ini di depan. Kita bisa copy ini. Jika sekolah Bapak Ibu memiliki proyektor dengan screen, nah ini asik banget ya. Contohnya ya, ini mereka grupnya bisa dibagi menjadi 2 dan setiap grup harus menjawab pertanyaan ya. Jadi grupnya ada G1 dan G2. Nah ini istilahnya banyak-banyakan menjawab pertanyaan gitu ya, banyak-banyakan skor maksudnya ya. Contohnya di sini topiknya adalah penggunaan irregular verbs ya untuk past tense ya, irregular past verbs gitu ya. He bla 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 a beautiful poem for his mother. Nah, ini jawabannya kan wrote ya. Nah, kita kirim. Nah, dia akan maju gitu. Nah, sekarang giliran grup 2, the students. Apa jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah new. Tapi kalau kita pura-puranya ya salah misalkan ya. No. Nah, ini W-nya double gitu ya. Nah, di sini ada feedbacknya tadi ya. Lalu kalah ya. Dia disalib oleh G2. Lalu soal giliran grup 1. Oke. I bla 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 some new shoes at the mall. I misalkan ini grup 1 selalu 4 gitu ya. Nah, posisinya bisa samaan gini ya Pak Ibu ya. Bisa berdampingan ya. Artinya skor mereka sama. Soal 8 dari 10. Giliran grup 2. They, misalkan grup 2 ini mulai menyalip ya. They went. Oke ya. Grup 1 apa jawabannya Pak Ibu? The teacher bla 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 has a funny story. Ya, jawabannya adalah told ya. Tapi ini saya pura-puranya salah gitu ya. Nanti ada feedbacknya. Nah, oke. Bentuk lampau dari tell adalah told. Dia kalah. Oke, kemudian yang terakhir she, apa jawabannya? Betul sekali, she gave. Grup 2 semakin jauh, kerja bagus ya. Grup 2 menang. Tepuk tangan dulu. Nah, ini sebagai contoh dari kegiatan untuk formative assessment bisa ya di kegiatan inti ya. Dan dengan ini juga kita bisa menghadirkan joyfulness ya di kelas ya, pembelajaran yang menggembirakan ya. Oke. Karena ini spesial ya, saya akan berikan prompt ya untuk Bapak dan Ibu di sini ya. Nah, ini promptnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita langsung saja ya, tidak perlu bahkan harus bayar. Kadang di beberapa sesi pelatihan itu harus nunggu dulu sampai mungkin kita beli bukunya atau kadang kita harus bayar ya. Kita harus ya sama-sama lah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya berikan secara cuma-cuma gitu ya.
silahkan ya. Nah, dan kalau Bapak Ibu ingin mengcopy langsung ya silahkan masuk nanti ke grup Teknocoffee. Saya akan berikan secara cuma-cuma juga ya. Nah, ini promnya seperti ini. Kalau lihat dari YouTube kan nggak bisa ngopi ya kan, nggak bisa di-copy gitu kan. Nah, hanya nanti harus gabung ke grup WA. Bisa saya jelaskan juga langkah-langkahnya ya. Nah, nanti masuknya ke Gemini Canvas. Oke, nah nanti akan dibantu seperti ini dan akan muncul codingnya nanti. Saya nggak paham itu secara programming ya, tapi ini biar AI yang mengerjakan. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan ya. Nanti kita akan belajar lagi, akan ketemu di grup Bapak Ibu, ya. Ada sejumlah tools juga yang ingin saya sampaikan, ya, yang lain-lainnya begitu ya, tapi supaya durasi video ini tidak terlalu panjang, nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang ya. Jadi ini contohnya di bawah ini ya, di slide saya ini masih ada beberapa kegiatan yang ingin saya kenalkan ya, pemanfaatan teknologi untuk mendukung deep learning Bapak Ibu. Nah, Oke, jadi kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu dan kita bersama-sama bisa mengimprove ya. Saya sendiri juga masih belajar atas nama Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mercubuana Jakarta dan juga CTOL Center of Technology Assisted Language Learning dan juga Mangrove Education. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Sampai jumpa dan tetap berinovasi. Jangan lelah untuk mencoba berinovasi. Gagal itu biasa ya, karena kita sebagai guru harus punya mental inovatif dan juga tanpa tidak mudah menyerah. Oke. Stay healthy, stay happy, and stay awesome. Bye-bye.